Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sebelah pesantren? Ya, ini mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Jalan Lurus. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya pemirsa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dalam sebuah majelis secara virtual, live interaktif, kali ini dengan tema Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember, dan ini adalah kesempatan bagi siapapun Anda yang saat ini sudah tersambung bersama kami untuk bisa bertanya, berkonsultasi, kemudian menyampaikan mungkin hal-hal yang tidak Anda ketahui melalui layanan telepon kami yang insya Allah sesaat lagi akan kita buka. Line telepon akan kita layani di 0331 544 6087. 5446087. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bisa bertanya secara langsung, jangan khawatir karena kita juga buka untuk kesempatan lain, yakni Anda bisa bertanya dan mengirimkan pertanyaan Anda melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini waktu kita sekitar 1 jam ke depan, Anda bisa manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk bisa mendulang berbagai faedah ilmu yang akan tentunya Ustadz sampaikan. Dan malam hari ini kita akan sapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah. Kapan sampai Jember Ustadz? Udah alhamdulillah hari Senin Senin ya. Senin pagi. Masya Allah. Sudah 3 hari yang lalu Ustadz ya. Masya Allah. Rutin setiap weekend safar nih Ustadz ya? Enggak juga Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena Ramadan harus stay di Jember terus Ustadz. Iya. Ada daurah insyaallah. Daurah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Nah ya, malam hari ini sekali lagi kita tentunya berikan kesempatan waktu untuk siapapun Anda bisa bertanya. Dan tentunya kita juga ingin menyapa beberapa rekan media malam hari ini yang turut menyebarluaskan dakwah yang tersiarkan melalui relay Fatwa TV. Kita sapa terlebih dahulu, ada Radio Winbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo. Kemudian turut menyimak ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gemba FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, kemudian juga Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Seragen. Kita akan bacakan dan juga nantikan penelpon, tapi sebelumnya kita akan dengar terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, baru saja kita melewati pertengahan dari bulan Sya'ban. Ada satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama, yaitu tentang hukum melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Di sana ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dimakruhkan melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mengharamkan. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, dan yang demikian bukan sesuatu yang dimakruhkan. Dan sebab perbedaan pendapat di sini adalah perselisihan di dalam masalah kesahihan hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Di sana ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Yang artinya apabila sudah di pertengahan bulan Sya'ban, sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ulama yang mengatakan dimakruhkan atau bahkan diharamkan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban karena mereka mensahihkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Fala tasumu," maka janganlah kalian berpuasa. Menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang berpuasa apabila dia sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Mereka berpendapat ini adalah hadis yang sahih. Adapun jumhur ulama, maka mereka berpendapat bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Dan mereka adalah mayoritas ulama. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, maka alasannya di dalam sanad hadis ini ada tafarrud salah seorang rawinya, yaitu Al-Ala. Dia telah menyendiri meriwayatkan hadis ini dari bapaknya. Dan di sana banyak para ulama yang mereka menilai bahwa ini adalah sebuah kelemahan. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad, Al-Hafidh Ibn Hajar, Ibn Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya telah berbicara atau membicarakan tentang permasalahan ini atau tentang illah dan kelemahan di sini orang yang lebih hebat, orang yang lebih senior daripada mereka dan lebih tahu. Dan mereka mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar. Di antara yang mengatakan demikian adalah Abdurrahman ibn Mahdi, kemudian Al-Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Al-Athram. Sehingga karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kembali kepada asal bolehnya seseorang melakukan puasa meskipun sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Di samping sanadnya, maka para ulama juga menilai dari matanya. Dan ternyata setelah dilihat, matan hadis ini menyelisihi hadis yang lain yang lebih sahih, seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, "La tuqaddimu aw la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang sudah terbiasa melakukan puasa sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa. Hadis ini menunjukkan tentang larangan seseorang melakukan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi dikecualikan, yaitu kecuali orang yang sudah punya kebiasaan berpuasa sebelumnya, yaitu sebelum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu memang dia sudah punya kebiasaan berpuasa. Nah, kita bisa memahami dari hadis ini bahwasanya dia berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, menunjukkan tentang bolehnya melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, hadis yang disebutkan tadi tentang larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya, dan dia diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Sehingga wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bolehnya seseorang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Karena hadis di dalam permasalahan ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana dahulu Nabi SAW berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Sebagian besar bulan Sya'ban menunjukkan bahwasanya setelah pertengahan bulan Sya'ban beliau masih berpuasa. Karena nggak mungkin dikatakan sebagian besar kalau setelah pertengahan bulan Sya'ban beliau tidak berpuasa. Nah, ini semua menunjukkan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Dan oleh karena itu bagi yang kemarin sebelum pertengahan bulan Sya'ban masih belum banyak berpuasa, padahal sunnah Nabi SAW adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka tidak masalah. Sekarang kita menjelang datangnya bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita hidupkan sunnah Nabi SAW, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat membuka di kesempatan malam hari ini. Ya pemirsa, sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan undang Anda untuk bisa bertanya secara eksklusif langsung di line telepon kami, kita akan informasikan ada program Safari Dewan Fatwa untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Anda bisa hadir dan juga saksikan. Kali ini kita akan bergeser ya ke kawasan Kota Makassar. Akan hadir insya Allah dua asatizah kami di sana. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA yang akan menyampaikan materi tentang potret salaf di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MA akan membahas tentang Andai Ini Ramadan Terakhirku. Anda bisa catat waktunya, insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah. Anda bisa datang bawa keluarga, saudara, kerabat Anda di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan insya Allah acara ini juga akan disiarkan langsung di Live Fatwa TV. Barakallahu fikum. Taib, kita undang untuk Anda, line telepon sudah kami buka. Pemirsa silakan bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz 0331 544 6087. Sebelum bertanya pastikan Anda untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda terlebih dahulu, dan kita akan batasi untuk satu penelpon satu pertanyaan ya. Taib, kita akan bacakan pertanyaan dulu sambil menantikan penelpon yang bergabung. Pertanyaan pertama Ustadz dari saudara Koko Harmono di Madiun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa syirik akan diampuni oleh Allah ketika dia sudah bertaubat di dunia Ustadz? Ya, apakah dosa syirik diampuni oleh Allah SWT ketika pelakunya bertobat di dunia? Maka jawabannya iya. Allah SWT dialah yang maha pengampun dan dialah yang maha memberikan taubat, dan dialah yang menyuruh hamba-hambanya untuk bertobat kepadanya. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an, hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan Allah SWT dialah yang mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minad dambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa
maka seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga kalau seseorang dia terjerumus ke dalam kesyirikan, kemudian menyadari bahwasanya itu adalah dosa yang paling besar, maka adalah dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, dia seperti orang yang tidak punya dosa. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah, kemudian bertemu di hari kiamat dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ini bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat. Adapun sebelum seseorang meninggal dunia dia sempat bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT dialah yang maha pengampun. Allah SWT tidak menerima taubat seseorang ketika nyawa sudah di kerongkongan atau di tenggorokan. Adapun sebelumnya maka pintu taubat ini terbuka lebar. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat ya jawaban yang disampaikan oleh Ustaz untuk saudara Koko Harmono. Tapi kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini, ada Pak Eko Permana dari Bandung. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Eka ya. Ya Pak Eka, silakan pertanyaan Anda. Ustadz Abdullah Roy, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Mau bertanya mengenai permasalahan tauhid di kantor saya, Ustadz. Harapan saya dari pertanyaan saya ini ada solusi untuk permasalahan tauhid saya di kantor saya, Ustadz. Di lokasi kantor saya dan lokasi proyek saya ini ada di pedalaman Bandung Barat. Saya domisilinya di sini. Nah ini rencananya ada karena dianggap terpencil itu ada rekomendasi dari senior manajer kantor saya akan ada spiritualis atau supranaturalis gitu, Ustaz, yang mau melakukan pemagaran goib, Ustaz, di lokasi kantor saya, di proyek saya. Itu rencananya spiritualisnya itu memakai cara menyebar semacam minyak itu, minyak tertentu yang harganya itu mahal, Ustaz, di lokasi proyek saya. Saya dan beberapa teman kantor saya itu diminta mendampingi spiritualis itu karena dianggap ya kami tahu lokasi proyek gitu. Nah kalau saya secara pribadi sih menolak, tapi masih dalam hati gitu, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan ya, apakah perlu melawan sampai sejauh mana gitu. Oh, berarti belum pernah menolak secara langsung Pak ya, baru niatan Pak ya? Ya baru niatan sih Pak. Baik. Ya saya khawatirnya spiritualis ini membawa kesyirikan gitu, yang malah akan menyebabkan bala di lokasi proyek kantor saya. Baik. Nah kalau sekarang sih belum ada actionnya sih dari spiritualis itu. Terkendala ini sangat mahal harga minyaknya yang akan digunakan oleh spiritualis itu. Menyebutnya spiritualis ya? Ya dari manajemen kantor kami juga belum ada anggaran untuk kegiatan pemagaran goib ini gitu. Tapi kalau anggarannya sudah ada, bakal dilakukan. Ya iya, dan dipakai spiritualis itu untuk beli minyak tersebut. Saya khawatir kesyirikan itu akibat pemagaran goib itu. Baik, Pak Eka ini kali pertama atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kali pertama. Kali pertama, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka pertanyaannya. Ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya.
Tentunya perbuatan seperti ini adalah bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah. Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang memberikan mudarat. Adapun yang dikatakan bahwasanya dia adalah ya seorang yang spiritualis, ya, Ustaz menyebutnya. spiritualis ya. Apa bedanya dengan dukun, Ustaz? Sama itu ya. Sama, Ustaz, sama ya. dengan dukun, Istilah cuma saja, Ustaz. dengan istilah yang lebih keren gitu ya. Jadi mungkin lebih mahal kalau pakai istilah spiritualis, Ustaz, harganya. Iya. Kalau dukun biasa mungkin Turun harga gitu ya. Allah Ustaz. Baik. Iya, ini sama. Dia adalah seorang dukun dengan nama apapun. Dan tidak boleh seorang muslim, seorang yang beriman mempercayai dukun. Allah SWT dialah yang menciptakan kita dan dialah yang menjaga kita. Mereka mengatakan pemagaran gaib dan maksudnya adalah supaya tidak diganggu. Nah, kita berlindung kepada Allah. Allah SWT mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kalau kita mendatangi sebuah tempat yang baru, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Katakan kepada mereka kalau memang di sana ada tawaran, kami berlindung kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah yang menciptakan jin-jin tersebut. Dialah yang akan melindungi kami. Dialah yang maha kuat. Dan dialah yang memiliki manfaat dan dialah yang memberikan mudarat. Maka hendaklah kita dengan tegas menolak tawaran tersebut. Meskipun mereka mengiming-iming, meskipun mereka menakut-nakuti, seorang muslim bertawakal kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan kita berikan nasihat kepada pimpinan kita, kuatkan hatinya, jangan sampai mengikuti apa yang diinginkan oleh dukun tadi, apalagi dengan biaya yang sangat mahal. Sudah kita rugi dari sisi dunia, kemudian yang kedua kita rugi dari sisi agama, dari sisi akhirat. Mempercayai dukun dan dikhawatirkan minimal di sana ada ta'awun, di sana ada kerjasama di atas dosa. Tentunya ini semua tidak kita inginkan. Nah, kalau memang dari pihak pimpinan mereka tetap ingin melaksanakannya demikian karena lemahnya iman mereka, maka jangan kita ikut-ikutan. Seandainya kita disuruh dan diperintahkan untuk menemani dukun tadi, maka tidak boleh kita laksanakan perintah tadi. Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah SWT. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang baik saja, perkara yang benar. Adapun perkara yang tidak baik, maka tidak boleh kita mentaati pimpinan kita siapapun dia. Tapi dalam perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan kita mentaati karena ini adalah kebaikan untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz ya. Dan sebagai seorang pegawai tentunya ini ada hak juga, Ustaz, karena selama itu mungkin bertentangan dengan keyakinan kita, sebenarnya bisa saja menolak dan melakukan negosiasi kepada atasan bahwa itu di luar keyakinan kita, seperti itu, Ustaz ya. Ya semoga Allah mudahkan untuk Pak Eka Permana tadi kan belum dicoba, Ustaz ya, untuk nego ke atasannya kalau tidak bisa dan tidak berkenan. Semoga Allah mudahkan untuk Pak Eka. Dan sekali lagi penjelasan Ustaz tadi itu tidak diperkenankan ya. Menemani berarti itu ta'awun, Ustaz ya. Tetap termasuk ta'awun. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, kita akan sapa penelpon kedua kita, ada Pak Ahmad.
Kali ini sudah tersambung dari Sulawesi Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertanyaan baik. Silakan Pak Ahmad, pertanyaan Anda. ya, Bismillah. Apabila kita sedang melakukan safar dan akan mukim beberapa hari di tempat itu, mana yang lebih afdal Ustaz? Apakah kita sholatnya tetap di jama atau seperti biasa saja untuk dilakukan di masjid? Demikian Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Wafikum barakallah ya. Nah, Ustaz, safar Ustaz, baiknya di jamaah atau bagaimana? Baik, antum lihat ketika antum singgah di tempat tersebut, berapa hari antum tinggal di sana? Kalau misalnya antum di tempat tersebut kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat 5 waktu, maka antum mengqashar. Maka antum mengqashar sholat, yaitu melaksanakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan kalau antum sholat bersama orang lain, sholat di masjid secara berjamaah, dan imam dia menyempurnakan sholat, maka antum tetap menyempurnakan sholat. Taib, mana yang lebih afdal? Kalau tadi kan pembicaraan tentang mengqashar, apakah dia menjamak? Maka yang lebih afdal adalah dia kerjakan setiap sholat tersebut pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal di hari-hari tersebut, dia jamak atau dia laksanakan sholat pada waktunya, maka yang lebih afdal adalah dia laksanakan sholat tersebut pada waktunya. Ya, jadi kita sholat zuhur, kalau memang kita berjamaah, ya kita sempurnakan. Kemudian sholat asar nanti juga dilaksanakan pada waktunya. Ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Nah, kemudian kalau misalnya kita tinggal di sana, di tempat tersebut lebih dari 4 hari, lebih dari 20 kali sholat 5 waktu, dan kita tidak tahu kapan meninggalkan daerah tersebut, maka dalam keadaan demikian kita mengqashar sholat. Tapi kembali seperti tadi yang kita sebutkan, mengqashar kalau kita sholat sendirian atau kita sholat bersama orang-orang yang safar bersama kita. Tapi kalau kita sholat di belakang orang yang mukim, maka kita menyempurnakan. Kalau seseorang tinggal di daerah tersebut dan lebih dari 4 hari, dan dia tahu kapan meninggalkan daerah tadi, maka dalam keadaan demikian dia menyempurnakan. Dia menyempurnakan dan dilaksanakan setiap sholat ini pada waktunya yang sudah ditentukan di dalam agama kita. Nah, itu perincian yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi 20 kali sholat fardu Ustaz ya? Iya. Nah, untuk mempermudahnya Ustaz ya? Iya. Baik, ya. Setelah itu kemudian sholat normal seperti orang yang bermukim di sana Ustaz? Iya. Dilihat, dia lebih dari 4 hari itu sudah tahu kapan pergi atau tidak. Ada sebagian orang kan ada sebuah tujuan di tempat tersebut dan dia tidak tahu kapan selesainya. Dan lebih dari 4 hari. Kalau tidak tahu kapan selesainya, maka dia mengqashar. Oh, masih diperbolehkan mengqashar meskipun lebih dari 4 hari. Tapi kalau dia tahu kapan selesainya, itu sudah ada jadwalnya nih. Ya, dan dia tahu saya pulang hari ke-7. Bahkan sudah punya tiket dan lain-lain. Berarti dia dari awal itu menyempurnakan sholat. Dari awal menyempurnakan sholat. Oh, seperti itu Ustaz. Iya. Jadi tidak boleh diqashar Ustaz ya? Bukan mengqashar. Oke, Ustaz. Masya Allah. Baru tahu nih ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Ahmad yang bertanya tadi di Sulawesi. Kita akan bergeser ke Pekanbaru. Malam hari ini ada Umu Yodi juga sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yadi pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, kenapa musibah di keluarga Ana tidak ada hentinya? Yang satu belum beres, sudah datang yang lebih besar. Sementara yang Ana bisa lakukan hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Udah Ustaz, itu aja. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Wajazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Umu Yadi. Nah, Ustaz, fadhol. Ya. Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah akan menguji kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Dan Allah SWT mengatakan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut, rasa lapar, dan juga kekurangan di dalam tanam-tanaman. Dikurangi jiwanya, ada di antara orang yang kita cintai yang mereka meninggal dunia. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa basyiris sabirin, hendaklah engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Memang demikian Allah SWT menjadikan dunia ini sebagai ujian bagi kita semuanya. Dan ujian bukan hanya musibah ya. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau tidak atas ujian tadi? Dan seseorang bergembira dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, di mana beliau memberikan kabar gembira, la yazalu al-mu'min yubtala hatta yalqallaha bighairi khati'ah. Hatta yalqallaha bighairi khati'ah. Senantiasa seorang yang beriman itu diuji, diberikan musibah sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Jadi musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar, maka Allah SWT akan mengampuni dosa kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, yang seandainya Allah SWT mengadab kita dengan dosa tadi, di hari kiamat niscaya ini adalah musibah yang besar. Allah SWT masih sayang kepada kita, sehingga Allah SWT dahulukan ya adanya musibah tadi di dunia, dan itu adalah jauh lebih ringan daripada musibah di akhirat. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan mendahulukan hukumannya di dunia. Itu dosa yang dia lakukan di dunia, Allah dahulukan hukumannya juga di dunia, bukan di akhirat. Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan menahan darinya musibah padahal dia berdosa, sampai akhirnya Allah SWT sempurnakan adabnya, siksaannya di hari kiamat. Sehingga seorang muslim apabila dia terkena musibah, maka dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Semoga dengan sebab musibah ini diampuni dosanya. Dan itulah yang bisa kita lakukan, pasrah, bersabar dengan takdir yang sudah Allah SWT tentukan. Dan kalau kita beriman dengan takdir Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah, petunjuk. Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada dirinya. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita. Di sana banyak orang yang keadaannya lebih memprihatinkan daripada kita, ujiannya lebih besar. Kalau kita melihat diri kita dan orang lain yang musibahnya lebih besar, niscaya ini akan menjadikan kita ringan, menjadikan kita sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Jangan kita merasa musibah tidak berhenti, ini belum selesai, ini sudah datang musibah lagi. Di sana banyak yang mendapatkan musibah lebih daripada musibah yang menimpa kita. Maka seorang muslim ketika demikian sikapnya, dia masih bisa bersyukur. Dia masih bisa bersyukur, jangankan bersabar. Ketika dia melihat orang yang lebih bawah daripada dia, maka dia masih bisa mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan keringanan kepada ana, yang tidak memberikan musibah yang besar seperti si fulan. Dan ketahuilah bahwasanya musibah yang paling parah adalah musibah di dalam masalah agama, yaitu dijadikan seseorang menyimpang dari jalan yang lurus, dijadikan dia senang dengan kebid'ahan, senang dengan kesyirikan, senang dengan kefasikan. Ini musibah di dalam agama. Adapun dalam masalah dunia, seseorang kehilangan sebagian hartanya atau kehilangan sebagian orang yang dia cintai, maka ini adalah musibah yang masih sangat ringan dibandingkan musibah sebagian orang yang terkena musibah di dalam masalah agamanya. Dia kaya, dia sehat, tapi terkena musibah, yaitu musibah di dalam agamanya. Dia bukan orang yang sholat, dia bukan orang yang senang dengan sunnah Nabi SAW. Ketahuilah bahwasanya musibah yang menimpa orang tersebut itu jauh lebih besar daripada musibah dunia yang menimpa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi. Kemudian kita akan bergeser Ustadz ke kawasan Sumatera Barat. Kali ini ada Ibu Yanti sudah tersambung di line telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih telah menunggu. Silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicontohkan yang termasuk ke dalam syirik kecil maupun syirik akbar Ustaz. Dan apakah syirik kecil juga bisa kekal di dalam neraka jika belum bertobat Ustaz? Okay. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi contoh syirik kecil dan syirik besar Ustaz. Apakah syirik kecil juga bisa menyebabkan orangnya kekal jika belum taubat Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Syirik ini secara umum terbagi menjadi dua ya. Ada syirik yang akbar, ada syirik yang asghar. Syirik akbar artinya adalah syirik yang besar, dan syirik asghar adalah syirik yang kecil. Perbedaannya, syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik akbar pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik kecil pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Syirik besar membatalkan seluruh amalan. Adapun syirik kecil maka tidak demikian. Dan syirik akbar maupun syirik kecil ini masing-masing terbagi menjadi dua. Ada syirik yang nampak atau syirik jali, dan ada syirik yang khafi, yaitu yang tidak nampak. Jadi masing-masing bagi yang akbar maupun yang asghar itu terbagi menjadi dua. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Sekarang syirik besar yang nampak, contohnya misalnya sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Syirik besar yang tidak nampak, yang khafi, contohnya adalah bertawakal kepada selain Allah.
Karena tawakal ini ketergantungan hati, tidak dilihat oleh orang lain. Kalau ada di dalam dirinya tawakal kepada selain Allah, bergantung, meyakini bahwasanya mudarat dan manfaat adalah ada di tangan selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan yang besar, dan kesyirikan yang besar tersebut adalah kesyirikan yang tidak nampak. Adapun syirik yang kecil yang juga terbagi menjadi dua, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak, contohnya misalnya seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk syirik kecil. Atau seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan wan nabi, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk syirik kecil. Atau seseorang mengatakan kalau bukan karena dirimu, niscaya aku tidak akan selamat. Kalau bukan karena dirimu, niscaya aku tidak akan selamat. Maka ini juga termasuk syirik kecil yang nampak karena diucapkan oleh seseorang. Adapun syirik kecil yang tidak nampak, maka seperti riya. Riya adalah syirik yang kecil karena ini adalah amalan hati. Seseorang melakukan amal soleh dengan tujuan ingin dipuji, ingin didengar oleh manusia yang lain, maka ini adalah syirik yang kecil dan dia tidak nampak. Apakah syirik yang kecil tidak diampuni oleh Allah? Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya syirik kecil itu masuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan syirik di sini ayyushraka bihi, dosa syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sehingga para ulama ketika mereka mengingatkan manusia tentang bahaya syirik, orang yang melakukan syirik kecil sekalipun tidak akan diampuni dosanya. Apakah ketika tidak diampuni dosanya kemudian dia kekal selamanya di dalam neraka? Tidak ya. Maksudnya tidak diampuni dosanya adalah dia akan diazab oleh Allah. Nah, ini perbedaan antara syirik kecil dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki diampuni, dan kalau Allah menghendaki maka tidak diampuni tapi diazab terlebih dahulu. Itu kalau dosa yang besar di bawah syirik. Tapi kalau dosa syirik, meskipun itu adalah syirik yang kecil, maka tidak diampuni oleh Allah. Artinya kalau dia tidak diampuni berarti harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Apakah dia kekal? Tidak kekal, karena dia tidak melakukan dosa syirik yang besar. Dia tidak kekal, tapi harus diazab di dalam neraka. Karena dia adalah seorang muslim, maka kelak akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti yang bertanya di Sumatera Barat. Tapi ya, pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Anda bisa manfaatkan bertanya secara langsung kepada Ustadz malam hari ini. Line telepon masih kami buka ya di 0331544687. Tapi sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Dari saudari Mercy Ustadz di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kaitannya dengan Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya. Ini maksud dengan firman Allah SWT, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal yang baik meskipun hanya seberat dzarrah, yaitu semut yang kecil, maka dia akan melihatnya. Yang dimaksud akan melihatnya di sini adalah apabila amalan tersebut diterima oleh Allah SWT.
Kalau amalannya diterima, maka dia akan melihat amalan tersebut. Adapun kalau amalan tersebut tidak diterima, maka dia tidak akan melihatnya. Tidak diterima berarti dia tidak bisa menjadi hasanah bagi seseorang. Tidak diterima mungkin karena tidak ikhlas. Tidak diterima mungkin karena dia bukan orang Islam, dia mengamalkan amalan yang soleh. Ketika tidak diterima, maka tidak bisa menjadi hasanah. Kalau tidak bisa menjadi hasanah, maka dia tidak akan melihat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan mendatangi amalan yang mereka kerjakan, kemudian kami akan jadikan amalan tersebut sebagai debu yang berterbangan. Jadi tidak ada di sana pertentangan di antara dalil-dalil yang datang. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk bagaimana kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian seseorang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diterima amal solehnya. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan barang siapa yang diterima amalannya, maka dia akan melihat amalan tersebut di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Saudari Mercy yang bertanya dari Bukit Tinggi. Kemudian kita akan sapa penelpon kelima kita malam hari ini dari kawasan Riau. Ada Bapak Hamba Allah, kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih telah menunggu. Pak, silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Pak Ustadz menanyakan penjabaran ayat di akhirat nanti, orang-orang yang beramal buruk dalam tempat yang orang-orang yang amalnya buruk tempatnya dalam kesengsaraan, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang baik tempatnya yang menyenangkan. Dan di ayat lain, setiap kamu akan mendatangi neraka. Bagaimana Pak Ustadz penjabaran? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah SWT mengatakan wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian kecuali akan memasukinya. Dan maksud dari firman Allah Azza wa Jalla wariduha ini adalah akan melewatinya, akan mendatanginya. Kita lihat tentang penjelasan di dalam dalil-dalil yang lain. Bahwasanya yang dimaksud adalah setiap orang-orang yang beriman, maka mereka akan melewati jembatan As-Sirat. Dan jembatan As-Sirat ini adalah jembatan yang terbentang di antara dua punggung Jahannam. Di bawahnya adalah Jahannam, dan Allah SWT akan membentangkan di sana jembatan. Dan seluruh orang-orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Termasuk di antaranya adalah para nabi dan juga para rasul, para siddiqun, orang-orang syuhada, orang-orang yang saleh sekalipun, mereka akan melewati jembatan tersebut. Dan tentunya berbeda keadaan mereka satu dengan yang lain sesuai dengan kadar keimanan. Orang yang keimanannya tinggi, berpegang teguh dengan agama, maka dia akan melewati jembatan tersebut dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya jembatan tersebut adalah lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Menunjukkan tentang bagaimana kecilnya jembatan tadi. Tapi orang yang kokoh keimanannya di dunia, Allah SWT akan tetapkan dia, jadikan dia mampu untuk melewati jembatan tersebut. Jadi benar kata Allah, wa in minkum illa wariduha, masing-masing dari kalian akan melewatinya. Cuma ada 3 golongan yang mereka melewati tempat tersebut atau melewati jembatan Sirat tersebut.
golongan yang pertama adalah yang melewati dan sukses, tidak terkena sedikit pun ya luka, karena di sekitar jembatan tadi akan ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Golongan yang pertama mereka sampai ke seberang dalam keadaan bersih, tidak terkena luka, tidak terkena sambaran. Golongan yang kedua sampai ke sana akan tapi di sana ada sambaran, terkena luka. Tapi dia tidak sampai masuk ke dalam jahanam. Dan yang ketiga adalah mereka yang tersambar kemudian terjatuh ke dalam jahanam. Dan semuanya sebagaimana yang Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Masing-masing dari kalian akan melewatinya. Nah, ada di antara mereka yang melewati dan terjatuh, ada di antara mereka yang melewati dan selamat. Selamat pun ada dua macam tadi. Jadi semuanya benar. Bahwasanya di akhirat ada orang yang masuk surga ya dari awal, ada di antara mereka yang masuk surga tapi terlambat, dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka, sengsara di dalam neraka. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tadi. Wallahu taala a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah yang bertanya di Riau tadi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya kita bacakan dari Saudara Fahrul, dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ketika kita menganggap jika setan itu tidak ada termasuk perbuatan kesyirikan Ustaz? Ya, seorang muslim atau seorang mukmin membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Al-Quran menunjukkan bahwasanya di sana ada jin. Allah SWT mengatakan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada jin, di sana ada syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi masing-masing nabi musuh dari kalangan syaitan, baik jin maupun manusia. Ini menunjukkan tentang adanya jin, sehingga tidak boleh seseorang mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan. Barang siapa yang mendustakan Allah SWT, Allah mengatakan demikian, kemudian dia mendustakan dan mengatakan oh tidak demikian, jin itu tidak ada, setan itu tidak ada, padahal dia tahu Allah SWT mengabarkan tentang adanya jin. Berarti dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kekufuran berupa mendustakan kabar dari Allah. Tidak boleh seseorang mendustakan kabar dari Allah SWT. Dialah yang menciptakan, dan dialah yang telah mengabarkan tentang adanya jin. Bahkan di sana ada surat jin. Dalam juz yang ke-29 ada surat jin, menunjukkan tentang keberadaan jin, meskipun kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat mereka, akan tapi mereka melihat kita. Tidak boleh seseorang mendustakan apa yang telah Allah kabarkan. Jadi dikhawatirkan orang yang mendustakan kabar dari Allah SWT, setelah datang ilmu kepada dirinya, ini bisa sampai keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jadi tetap harus membenarkan, karena memang kabar itu datangnya dari Allah, Ustaz ya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Yang tidak boleh adalah takut, Ustaz ya, pada setan. Iya, takut yang tidak sewajarnya, sehingga menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban. Takut sama jin kemudian enggak mau sholat subuh. Ya, enggak mau sholat berjamaah di masjid. Itu yang tidak boleh, Ustaz. Itu enggak boleh. Ya, tapi kalau wajar saja, karena tabiat manusia itu nggak suka dengan sesuatu yang menyeramkan, atau suara-suara yang menyeramkan, atau kaget. Ini masing-masing dari kita ya seperti itu wajar gitu.
Tapi yang tidak wajar itu kalau sampai dia meninggalkan kewajiban atau bahkan sampai menyembah jin. Nah ini yang rasa takut yang tercela dalam agama kita, bahkan termasuk dosa gitu. Nah, Ustaz, termasuk minta pertolongan jin yang tadi, Ustaz. Iya, karena dia ada takut duluan, akhirnya dia minta pertolongan kepada jin. Taib ya. Barakallahu fikum Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir. Jazakumullahu khairan Ustaz. Kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa live interaktif Fatwa TV episode Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy MA malam hari ini, yang telah bertanya secara langsung atau juga mengirimkan pertanyaan melalui website kami. Dan bagi Anda yang mungkin qadarullah belum berkesempatan karena keterbatasan waktu kita malam hari ini, Anda bisa simak kembali di program live interaktif Jalan Lurus di pekan berikutnya insyaallah setiap Kamis malam ya. Dan pemirsa jangan lupa Anda juga bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di fatwatv.id atau dewanfatwa.com. Kemudian juga bisa follow akun-akun sosial media kami, baik itu di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Telegram. Termasuk Anda bisa follow akun sosial media sosial kami di YouTube ya. Dan sekali lagi kita juga undang Anda untuk bisa sama-sama bertawun untuk memajukan dakwah yang tentunya dibersamai oleh Fatwa TV melalui beberapa rekening yang saat ini Anda bisa saksikan dan catat di layar kaca Anda ya. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan dan juga kekurangan. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.